Di sela-sela pemusatan latihan yang intens, para punggawa timnas Garuda yang masih berada di Bali tampak menghadiri acara ulang tahun dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, di mana dalam acara tersebut para pemain tampak happy menikmati momen-momen kebersamaan yang sudah seperti keluarga sendiri. Dan salah satu yang cukup mencuri perhatian adalah Mads Hilgers. Si anak lanang ini kayaknya sudah bisa berjoget dangdut selama di Belanda. Bahkan tarian Mads Hilgers di atas panggung membuat suasana semakin hangat. Sementara itu dengan kehangatan yang ditunjukkan oleh para punggawa timnas malam tadi, banyak yang semakin yakin kalau mereka bisa amankan 3 poin ketika melawan Cina nanti. Terlebih Coach Patrick juga sudah janji akan memberikan kado spesial di hari ulang tahun Pak Erick Thohir. Nggak terasa kalau kita akhirnya sudah memasuki akhir bulan Mei, di mana artinya pertandingan krusial bulan Juni tinggal menghitung hari lagi. Meski tinggal menghitung beberapa hari lagi, bagi penikmat bola sesungguhnya 5 hari terasa lama banget. Dan Gelora Bung Karno Stadium siap menjadi saksi perjuangan timnas Indonesia untuk menjaga asa meraih mimpi. Melawan Cina, tim Garuda pastinya bertekad buat meraih 3 angka agar langkah menuju panggung tertinggi tetap nampak. Maka dari itu, selain soal urusan teknis, dukungan fans pastilah juga sangat berarti. Dan semua tahu kalau Indonesia dikenal punya basis supporter yang besar. Kemudian, fans Garuda juga dikenal sebagai salah satu yang paling fanatik di dunia. Tentu saja ini adalah hal yang sangat positif, karena di saat seperti ini para pemain sangat butuh yang namanya dukungan. Dan mereka pastinya sangat happy serta terharu melihat betapa cintanya fans kepada tim nasional, kendati habis kalah sekalipun. Nah, berbicara soal perasaan, ada pun 4 pemain baru seperti Ole, Joe, Emil, dan James yang hitungannya masih beberapa bulan join, benar-benar nggak bisa menyembunyikan rasa kagumnya kepada fans Indonesia. Dan bagi mereka, mungkin ini adalah pertama kalinya mereka dianggap seperti pahlawan. Bayangin, mulai dari datang, kemudian mau latihan, terus habis latihan, pokoknya selalu ramai. Bahkan Tim James mengaku, jika sebelum menjadi pemain timnas Indonesia, dirinya merasa hanya pemain biasa. Tapi setelah join Garuda, ia kini jadi lebih banyak disorot. Dan bagi James atau Ole hingga Joe Pelupasi, Bali mungkin adalah tempat yang masih asing bagi mereka, karena kota pertama yang mereka kunjungi di Indonesia adalah Jakarta. Nah, selama berada di Jakarta, James tahu jika para pemain maupun bus dari para pemain selalu mendapatkan kawalan dari polisi. Hal itu memang dilakukan agar perjalanan mereka tidak terganggu. Mungkin selama di Bali kondisinya akan sedikit lebih dalam tanda kutip tenang. Tapi ketika mereka tiba di Jakarta lagi, fix suasananya nggak akan beda jauh seperti saat laga melawan Bahrain di Maret kemarin. Ya, melawan Cina, Indonesia optimis bisa meraih 3 poin di GBK. Dan hal itu bahkan keluar langsung dari mulut sang pelatih Indonesia, Patrick Kluivert baru-baru ini. Di mana dalam acara ulang tahun, Ketua PSSI Pak Erick Thohir yang berlangsung di Bali dan dihadiri para punggawa Garuda, Kluivert secara lantang dan tegas ingin memberikan kado spesial kepada Pak Erick dengan meraih 3 poin di GBK nanti. Selain Patrick Kluivert, Marcelino Ferdinand yang turut menyumbang lagu dalam acara tersebut nampak membuat para pemain dan pelatih timnas kaget ketika mendengar bakat terpendam Marcelino Ferdinand sebagai penyanyi.
Katanya jujur saja, suaranya nggak kalah bagus dengan peserta Indonesian Idol. Bahkan Marceng mendapatkan standing applause dari Patrick Kluivert. Tak hanya itu saja, usai bernyanyi, Marceng juga cukup yakin timnas bisa meraih hasil maksimal di 2 laga krusial bulan Juni mendatang. Messilgers joget dangdut dan sangat bahagia. Momen yang tak kalah menarik juga ditunjukkan oleh Messilgers dalam acara ulang tahun Pak Erick Thohir malam tadi. Bersama Nadeo, Mes tampak semangat dalam membawakan lagu meskipun dirinya tak sepenuhnya hafal. Meskipun gak hafal, tapi dia punya cara tersendiri untuk menghibur para rekan-rekannya dan staf pelatih timnas. Di mana Mes dengan energi tampak berjoget gembor ala biduan dangdut Indonesia. Hal yang sontak membuat suasana makin hangat dan memancarkan aura 3 poin pada pertandingan mendatang. Keputusan Mes membela timnas Indonesia adalah keputusan yang dirasa cukup tepat. Karena selama berseragam Garuda dia merasakan kebahagiaan tersendiri dan telah menemukan keluarga baru di sini. Bahkan menurut Messilgers gak ada tim seharmonis dan segokil ini di Eropa. Saya memilih bermain untuk timnas Indonesia. Saya sangat bangga saat ini, sulit dijelaskan. Seluruh keluarga saya sudah menantikan momen ini, saya pun demikian. Sekarang hal itu akhirnya terjadi. Saya berasal dari Amersfoort, tempat tinggal keluarga Indonesia saya di Belanda. Saya habiskan setiap akhir pekan bersama mereka dan pergi ke gereja pada hari Minggu. Setelah itu kami makan dan menghabiskan waktu bersama. Itu sangat mempengaruhi saya secara pribadi. Dan ini sangat penting bagi mereka. Keluarga saya sangat senang saya akan bermain untuk Indonesia. Mereka semua sangat bangga, sangat senang. Sayang, kakek dan nenek sudah tidak bersama kami lagi, tapi mereka pasti bangga mengetahui saya akan bermain untuk Indonesia, ungkap Messilgers dikutip dari laman resmi FC Twente. Joe Pelupessy dan Beckham Putra membara. Setelah membawa Persib Bandung back-to-back juara, Beckham Putra akhirnya memenuhi panggilan dari coach Patrick Kluivert untuk membela timnas senior Indonesia. Sebagai pemain, Beckham punya vision yang tajam, terutama saat memainkan bola di sepertiga akhir lapangan. Selain itu, passingnya juga akurat dan semakin baik saat Beckham juga aktif bergerak tanpa bola, serta mampu melakukan carry dengan dribbling pendek melewati 1-2 lawan. Keunggulan ini menjadikannya opsi bagus di lini kedua untuk menekan garis pertahanan lawan dari lini tengah. Kemampuannya membaca ruang dan mengalirkan bola cepat, kami pikir akan cocok untuk position-based football yang mulai dibangun Kluivert. Sementara itu, Joe Pelupessy yang tampil impresif di laga debutnya ketika menjamu Bahrain beberapa bulan yang lalu mungkin akan kembali menjadi pilihan utama Patrick Kluivert untuk mengisi slot gelandang bertahan. Bahkan gak sedikit yang mengatakan kalau Joe Pelupessy punya kemampuan yang bagus untuk jadi filter utama sebelum lawan berhadapan dengan defender timnas. Selain itu, distribusi bolanya juga bagus saat mencatat akurasi umpan sebesar 85%. Dengan 34 dari 44 mencapai sasaran. Ia juga tenang saat menunjukkan disiplin posisi dalam mengatur ritme permainan, memberikan stabilitas di lini tengah. Maka nggak melebih-lebihkan kalau Mimin mengatakan Joe Pelupessy dan Beckham Putra membara.
Dan terlepas dari apapun, dengan kehangatan dan keharmonisan yang ditunjukkan para punggawa Garuda malam tadi menjadi bukti kalau mereka sudah cukup sangat siap untuk menghadapi laga krusial bulan Juni mendatang. Dan untuk Masilgers, semoga bisa mewujudkan mimpinya untuk debut di GBK tanggal 5 Juni nanti.